Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda, edisi Rabu 11 Oktober 2023. Kali ini bersama saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan 3 tersangka dugaan korupsi eradikasi lahan PT Perkebunan Sumatera Utara sehingga negara mengalami kerugian sebesar 50,4 miliar rupiah. Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap 3 tersangka perkara koneksitas yang melibatkan sipil dan oknum TNI melakukan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan eradikasi lahan perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara tahun 2019-2020. Akibat korupsi tersebut, kerugian keuangan negara sebesar 50,4 miliar rupiah berdasarkan laporan hasil perhitungan ahli akuntan publik. Hal tersebut dipaparkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto, didampingi Kepala Otmil T. Laksamana Pertama TNI Effendi Marwape, Kepala Otmil 102 Medan, Kolonel Laut Budi Winarno, Pomdam 1 Bukit Barisan, Kolonel Zulkarnain, Kakumdam 1 Bukit Barisan Aspidmil Kolonel Makmur Serbakti. Dalam kegiatan press conference di kantor Kejati Sumut, Jalan Abdul Haris Nasution Medan kemarin, ada 3 tersangka yang terlibat dalam perkara koneksitas ini, yakni adalah IR, GZA, MBA, mantan Direktur PT PSU, FMB, wira swasta dan dari oknum militer Letkol TNI Purnawirawan Infanteri SHT. Para tersangka mengadakan surat perjanjian kerja yang diterbitkan untuk kegiatan eradikasi lahan perkebunan PT PSU di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara. Surat perjanjian kerja tersebut hanya modus atau cara untuk mengeruk dan menjual tanah lahan PT PSU ke pembangunan jalan tol melalui vendor-vendor. Akibatnya PT PSU mengalami kerugian sebesar 50,4 miliar rupiah. Hasil penjualan itu berdasarkan perhitungan ahli, ada tanah yang sudah dikeruk di PT Perkebunan Sumatera Utara, itu BMD ya, sebanyak 2.890.092 meter kubik yang pada waktu itu dihargai 17.500 per kubik. Jumlah total dikasih penjualan sebesar 52 miliar 151.610.000 rupiah. Uang tersebut disetorkan ke PT Perkebunan dalam bentuk dari BNP sebesar 1 miliar 710 juta. Karena itu berdasarkan perhitungan ahli timbul kerugian negara akibat dari perbuatan mereka tersangka sebesar 50 miliar sekian tersebut. Ketiga tersangka dijerat dengan primer pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3, jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggagalkan peredaran 10 kg narkoba jenis sabu-sabu. Tidak hanya mengamankan barang bukti narkoba, petugas juga mengamankan seorang tersangka yang diduga berperan sebagai bandar narkoba di kawasan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Menerima informasi dari masyarakat terkait adanya terduga bandar narkoba yang akan mengedarkan barang haram tersebut di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan sontak melakukan penyelidikan. Penyergapan awal dilakukan petugas di kawasan Jalan Karya Jaya, Gang Eka Budi, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor.
Tersangka berinisial MD ini menyembunyikan 5 bungkus narkotika jenis sabu-sabu seberat 5 kg di dalam jok sepeda motornya. Penyisiran kembali dilakukan dengan menggeledah satu rumah di kawasan Gang Eka Warni, Medan Johor. Di lokasi, petugas kembali menemukan narkoba jenis sabu seberat 5 kg yang disembunyikan di dalam bungkus plastik dan 800 gram sabu siap edar yang telah dibungkus plastik transparan serta 50 butir pil ekstasi. Karumintu Narkoba Polrestabes Medan, Ibtu Riri Sitorus mengatakan tersangka merupakan target operasi petugas karena kerap melakukan peredaran narkotika. Tim mencurigai ditemukannya 5 kg di dalam jok sepeda motor. Kemudian tim melakukan penggeledahan di dalam rumah tersangka dan ditemukan kembali seberat 5 kg sabu yang diduga jaringan internasional. Kemudian tersangka untuk memanipulasi petugas, barang narkoba tersebut atau sabu dikemas dengan dalam bentuk kemasan durian. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk menyergap pemasok narkoba ke tersangka yang berperan sebagai pengedar. Pemirsa, persiapan penyelenggaraan event Aquabike World Championship Toba 2023 terus dilakukan pembersihan enceng gondok di tepian dan perairan kawasan Danau Toba di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Para pekerja pengangkut barang yang biasa disebut warga tukang sorong melakukan aksi mogok kerja di Pasar Sayur Mayur Pajak Roga Brastagi, Kabupaten Karo. Mogok kerja ini disebabkan adanya pengutipan yang mengaku dari Serikat Pekerja SPSI dan PUK kepada para pekerja kemarin. Hal ini sempat menghambat aktivitas salah satu sentral pasar sayur mayur di Kabupaten Karo, mengakibatkan sebagian besar para pedagang tertunda dalam pendistribusian karena tidak adanya pekerja yang mengangkut atau melangsir barang sayur mayur tersebut. Mendapatkan informasi adanya mogok kerja tersebut, Polsekta Brastagi bersama Babinsa 03 Brastagi dan Kabid Pasar turun langsung ke lapangan untuk memediasi para pekerja di Pasar Roga Brastagi. Berinteraksi langsung dengan para pekerja beserta pemilik lahan dan pedagang Pasar Roga, Kapolsekta Brastagi Kompol Victor Simanjuntak mengatakan untuk kelancaran aktivitas para pedagang, para pekerja pengangkut barang dapat bekerja tanpa adanya kutipan. Dihimbau untuk saling menjaga keamanan serta ketertiban bersama agar nantinya aktivitas pendistribusian dan perdagangan sayur mayur di Brastagi dapat berjalan dengan baik. Meskipun memiliki surat keterangan kios terbuka sejak tahun 2005 lalu sebagai bukti memiliki hak untuk menggunakan salah satu kios di Pasar Impres, Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, namun hingga saat ini pedagang belum mendapatkan kios tersebut. Berawal dari direnovasinya pembangunan kios Pasar Aikanopan pada tahun 2015 lalu, seluruh pedagang memiliki hak pakai dan kios harus dikosongkan. Pasca pembangunan, seluruh pedagang lama memiliki surat keterangan tersebut, memiliki hak untuk dapat kembali menempati dan berdagang di kios bangunan baru. Namun pedagang baru justru memiliki 2-3 kios, sedangkan pedagang lama lebih dari 30 tahun berdagang dan juga memiliki surat justru tidak mendapatkan kios. Salah seorang pedagang lama, Dahliati, menjelaskan bahwa kios lapak lama mereka ukuran 4x4 meter, sedangkan pembangunan kios baru berukuran menjadi 2x2 meter. Karena terlalu kecil, oknum pegawai dinas pasar berjanji akan memberikan 2 buah kios sekaligus dengan 2 surat. Namun saat dikonfirmasi jurnalis di kantor Dinas Perdagangan dan UMKM Laburu, pejabat terkait tidak berada di tempat. Pertama, waktu dahulu tahun 2015, aku punya surat ubah. Nah, udah peralihan, aku cuma dapat 1 kios. Yang satunya lagi, suratnya kiosnya nggak ada. Semenjak dibangun itu banyak yang kosong. Yang kosongnya itulah yang pertama, ada pejabat yang punya. Nah,
tapi tidak dipergunakan sampai dengan sekarang. Harapan tuh supaya seperti orang-orang itulah bisa dapat dari satu surat bisa dapat jadi 2 kios. Sementara saya 2 surat cuma dapat 1 kios dari peralihan dari tahun 2016 yang lalu. Sedangkan pedagang Aidir Ali memiliki surat tidak memiliki kios mengatakan akibat tidak memiliki kios di Pasar Impres Aikanopan, ia berjualan di tepi jalan lintas Sumatera. Itu udah berapa tahun yang lewat itu kan Pak, udah saya uruslah surat-suratnya itu kan Pak. Terus saya tanya kemarin tuh udah dibuat suratnya tapi nggak keluar-keluar, nggak ada apanya gitu Pak, pajaknya. Ya jualan gini lah Pak, di sini. Di pinggir jalan lintas Sumatera ya? Pemirsa, seorang anak pemilik pangkalan Pertamini tewas diduga akibat korsleting arus listrik dari mesin pengisi BBM di Pasar Selimbat, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba. Salah seorang saksi Thomson Siagian menceritakan peristiwa tersebut berawal dari perbaikan mesin pengisi BBM Pertamini milik korban John Berton Siagian oleh teknisi Binsar Situngkir sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat kemarin. Thomson mengatakan ibu korban Rentina Sitorus bersama anaknya datang ke tempat kejadian perkara dan menanyakan kepada teknisi apakah mesin pengisi BBM tersebut telah selesai diperbaiki. Namun teknisi Binsar Situngkir mengatakan mesin jenis Pertalite sudah selesai dikerjakan, sedangkan untuk mesin jenis solar masih sedang dalam pengerjaan. Kemudian Rentina Sitorus, ibu korban, langsung mengecek dan mencoba mesin Pertamini tersebut dalam keadaan menyala. Namun pada saat itu juga Rentina tersengat arus listrik, lalu korban berusaha memastikan apakah ada sengatan listrik atau tidak ada. Namun naas bagi korban saat memegang tiang pagar besi Pertamini yang ada di bagian belakang mesin langsung sontak kena sengatan listrik. Thomson menjelaskan saat teknisi Binsar Situngkir melihat kejadian tersebut langsung mencabut stok kontak mesin Pertamini. Setelah arus listrik padam, korban pun terjatuh dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit HKBP Balige. Namun nyawa korban tidak tertolong lagi dan pihak rumah sakit menyatakan korban telah meninggal dunia. Kapolsek Silain AKP Rudi Tampubolon ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut dan pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Kok ada arusnya katanya, datanglah si korban, masuk dia ke dalam, dipegangnya ini kan, mau nengok, langsunglah kita tarik dia, setrum, sampai jatuh ke bawah, dan itu kami narik dia, terus ini langsung dicabut baru lepas. Ya warga langsung banyak berlari, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Baligi, nyampe di sana nggak tertolong. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Pemirsa, rapat paripurna rancangan peraturan daerah untuk tahun 2023 di Aula Rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara di Jalan Lintas Sumatera, Desa Mambang Muda, Kecamatan Kuala Hulu hanya dihadiri sebagian dari anggota DPRD. Suasana rapat Ranperda yang dipimpin Ketua DPRD Labura dihadiri Wakil Bupati serta Wakil Ketua DPRD bersama OPD Labusel. Meskipun kehadiran rapat memenuhi quorum 35% dari jumlah anggota DPRD, hal ini kerap terjadi pada saat paripurna berlangsung di saat tidak dihadiri oleh Bupati Labura, sehingga suasana di ruang rapat paripurna terkesan vakum saat rapat berlangsung. Sementara itu pada saat membaca pandangan umum dari 8 fraksi, 2 fraksi mengkritisi kebijakan Pemkab, yaitu fraksi PDIP terkait dengan turunnya PAD tahun 2023 sebesar 57.854 juta rupiah.
dibanding dengan tahun 2021 lalu sebesar 58 miliar 863 juta rupiah. Sedangkan dari fraksi gabungan Bintang Demokrasi mengkritisi terkait banyaknya aduan dari masyarakat peserta BPJS saat berobat di puskesmas dan rumah sakit, bahwa BPJS mereka sudah tidak aktif lagi dan lemahnya pengawasan aktivitas perusahaan pabrik sawit dan karet yang kerap membuat limbah cair dan polusi udara. Berdampak rusaknya lingkungan dan juga mengancam kesehatan masyarakat. Dan berharap pihak terkait juga menanggapi secara serius terkait laporan tersebut. Ketua DPRD Labura Indra Surya Bakti Simatupang mengatakan pelaksanaan rapat sudah mengikuti mekanisme aturan dan wajib diikuti seluruh anggota DPRD. Karena saat ini adalah tadi pagi kita mendengarkan nota pengantar RAPBD Kabupaten Labuan Batu Utara tahun anggaran 2024 yang langsung disampaikan oleh Saudara Bupati Labuan Batu Utara. Sore hari ini kita melanjutkan rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas nota pengantar Bupati yang disampaikan tadi pagi. Jadi mekanisme ini yang sudah bagus sesuai dengan tata tertib. Setiap ramperda RAPBD ini kita lakukan. Dan insya Allah besok tetap tepat jam 10 waktu Indonesia Barat akan ada jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dinas Perpustakaan Kota Binjai kembali membuat terobosan dengan cara berkunjung ke sekolah dengan membawa buku atau perpustakaan keliling. Mobil perpustakaan keliling ini langsung mendatangi sekolah dengan tujuan memberikan wahana membaca bagi para siswa. Perpustakaan keliling ini mendapatkan sambutan gembira oleh sejumlah guru dan ratusan siswa Sekolah Dasar 025973 Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan. Ratusan siswa sekolah dasar ini sudah menunggu kedatangan mobil perpustakaan keliling yang dilakukan Dinas Perpustakaan Kota Binjai. Sebelum kegiatan membaca, para siswa terlebih dahulu melaksanakan beberapa permainan dan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Mobil perpustakaan keliling ini merupakan wahana membaca bagi para siswa, terkhusus bagi sekolah-sekolah terpencil yang sulit untuk mendapatkan akses literasi di sekolah. Selain itu, perpustakaan keliling ini juga bertujuan untuk menumbuhkan minat baca bagi generasi muda yang dimulai sejak dini. Kepala Sekolah Dasar Negeri 025973 Winarti Eka Putri mengucapkan terima kasih dengan kedatangan perpustakaan keliling karena buku yang ada di perpustakaan keliling ini berbeda dengan yang ada di sekolah. Adanya perpustakaan keliling ini sebetulnya kami terbantu karena selama ini SDN 025973 ini terus terang sanksi saya memberi anak-anak itu membaca di perpustakaan dalam kondisi perpustakaannya itu asbesnya itu roboh, sering roboh. Jadi saya takut tiba-tiba pas anak-anak berkumpul di situ roboh gitu. Jadi mohon sekali kepada pemerintah daerah kunjungannya melihat ke sekolah-sekolah seperti kondisi sekolah kami ini. Terus terang perpustakaan ini kan berkaitan dengan ilmu yang dapat menunjang untuk kemajuan anak-anak. Petugas perpustakaan keliling Nana mengatakan kurangnya prasarana buku di sekolah membuat Dinas Perpustakaan harus bekerja secara maksimal. Salah satunya dengan berinovasi mobil perpustakaan keliling yang selalu mengunjungi sekolah dan fasilitas umum lainnya. Ini tujuannya ke sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah terpencil sebenarnya, karena kan mereka juga mengurangi kurangnya prasarana buku ya, atau tidak ada ruangan perpustakaan. Jadi kami di situ datang ke sekolah-sekolah SD, SMP maupun SMA untuk memberi prasarana. Baik dari pusling, di dalamnya ada buku-buku pelajaran untuk anak-anak baca. Bukan juga buku pelajaran, ada juga cerita dongeng, rakyat dan segala pengetahuan yang ada di dalam kita penyediakan semuanya. Perpustakaan keliling ini akan terus dilakukan sehingga minat baca generasi bangsa akan tumbuh dengan sendirinya dan mengerti membaca membuka pikiran dan jendela dunia.
Sementara itu pemirsa, masyarakat yang bermukim di Jalan Selebes, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan kecewa karena pengerjaan drainase sepanjang puluhan meter dikerjakan terkesan asal jadi. Pengerjaan drainase di Jalan Selebes sudah sepekan ini ditinggal kontraktornya, padahal pengerjaannya belum siap dan terkesan asal jadi saja. Penutupan di Jalan Bunga dan di Jalan Pasar berpatahan saat dilalui kendaraan mobil pribadi dan mobil pickup. Pemasangan reolnya tidak merata dan banyak pipa yang mengalir ke rumah warga dan ruko juga banyak yang hancur dan pecah, sehingga warga menggantikannya dengan yang baru. Dengan kondisi ini, warga kesulitan mendapatkan air bersih dari aliran Tirta Nadi. Selain itu, menyebabkan Jalan Selebes digenangi lumpur dan becek jika hujan terjadi. Serta jika di musim kemarau, debu masuk ke dalam rumah-rumah warga. Salah seorang warga dan juga seorang Ustadz, Jainuddin Nurus, mengatakan seharusnya kontraktor menyiapkan satu lokasi dan baru pindah ke lokasi lainnya. Jainuddin Nurus menambahkan pengerjaan drainase di Belawan ini amburadul dan belum siap, yang satu lokasi sudah pindah ke tempat lainnya. Proyek drainase di Belawan belum bisa dinikmati warga Belawan. Selain itu, proyek yang nilainya puluhan miliar ini tidak ada pelang proyeknya. Warga berharap Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan segera meninjau proyek drainase tersebut dan melihat secara langsung seluruh pengerjaannya yang dikerjakan terkesan asal jadi saja. Bangunan sekarang ini kelihatannya seperti tak punya perencanaan yang matang. Yang kedua, sebagai masyarakat kita kan tidak punya pengetahuan tentang proyek ini, pengerjaannya dilakukan pemerintah pusat, provinsi atau daerah, karena tak punya papan reklame berapa luas pengerjaannya, biaya apa yang digunakan. Jadi masyarakat itu hanya tahu ada pembangunan, tapi tidak punya akses untuk mengetahui tentang pembangunan itu sendiri. Jadi, pemirsa, puluhan warga miskin di Desa Sukadame, Kecamatan Silangkitan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan rela antri demi mendapatkan bantuan langsung tunai. Didominasi kaum ibu, penerima BLT dari Desa sabar menunggu uang tunai yang dikucurkan oleh perangkat desa. Para ibu rumah tangga ini menerima BLT sebesar Rp300.000 per bulan atau Rp900.000 per triwulannya. BLT tersebut bersumber dari dana desa tahun 2023. Sebelum menerima uang tunai, terlebih dahulu penerima manfaat menyerahkan fotokopi kartu keluarga kepada panitia sebagai tanda bukti berhak menerima BLT yang disaksikan oleh Kepala Desa, Babin Kamtibnas, dan Ketua BPD. Sebelum ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT, Kepala Desa beserta perangkat desa melakukan pemutakhiran data dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan penerima layak atau tidak. Kepala Desa Sukadame Wagianto mengatakan penyaluran BLT dilaksanakan di kantor Desa Sukadame. Penyaluran BLT yang bersumber dari dana desa untuk pembayaran pada bulan 7, 8, dan 9 untuk perorangnya per 1 bulan sebesar Rp300.000 dibayarkan sekaligus sebesar Rp900.000 untuk 3 bulan pembayaran. Kepada 68 keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai, sedangkan untuk peserta dari 6 dusun sudah divalidasi ketat oleh petugas dari tim Forpimdes. Harapan kami mudah-mudahan dengan adanya program dari pemerintah ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan suatu aturan atau regulasi terhadap penerimaan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, dan alhamdulillah ini dirasakan sangat bermanfaat bagi mereka. Harapan kami kiranya dana yang telah disalurkan tadi, kiranya memang dana tersebut sangat bermanfaat atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Kepala Desa berharap dana yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, supporter Medan cinta Kinantan. Pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Akuntan Smek Holigan siap menjaga persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan aman, tertib, dan sukses. Dukungan pemilu 2024 berjalan aman dan damai diwujudkan dengan pelaksanaan diskusi dihadiri pengurus dan perwakilan basis Smek Holigan di Medan kemarin. Diskusi dengan narasumber Lurah Teladan Barat, Juni Hardian, dan Ketua Umum Smek Holigan, Lauren Simorangkir, mengambil tema merawat persatuan kesatuan dalam kebinekaan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Guna menjadikan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan aman dan damai, dikatakan Lurah Teladan Barat, Juni Hardian, dibutuhkan kerukunan dari seluruh unsur lapisan masyarakat. Ketua Umum Smek Holigan, Lauren Simorangkir, mengatakan bersama ribuan pendukung sepak bola Ayam Kinantan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, berkomitmen merawat persatuan dan kesatuan menghadapi pesta demokrasi pemilu 2024 mendatang menjadi tantangan berpotensi terjadi pemecah belah anak bangsa, sehingga secara kolektif untuk merajut ikatan persatuan dalam kebinekaan. Spirit persatuan maupun kesatuan dibangun anak bangsa di tengah kebinekaan, terwujudnya pemilu berjalan damai dan juga sukses. Ya, kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan dan khususnya Smek Holigan untuk menjaga kita di sini beda suku, agama, ras, dan tetap satu tujuan di bawah naungan Kebinekaan Tunggal Ika. Itu yang kita sampaikan nanti kepada seluruh pengurus dan seluruh basis-basis yang ada di Kota Medan ini untuk menjaga ketertiban dan mendukung atas suksesnya pemilu tahun 2024. Kemajemukan yang ada di Indonesia merupakan perekat persatuan menuju cita-cita kemakmuran dan keadilan seluruh rakyat Indonesia. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Anissa Redi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.